Saya Asgar Marzuki, motivator hijrah, senantiasa menyampaikan tausiah fadilah. Kali ini membahas tentang puasa Syawal adalah indikator kualitas puasa Ramadan. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Ahibai rahimakumullah, jangan kita berpuas hati dengan apa yang telah kita lakukan, karena muqaddimah daripada ayat-ayat yang sering kita dengarkan tentang bulan suci Ramadan adalah ayat yang diawali dengan indikator keimanan dan diakhiri dengan indikator ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan indikator keimanan. Maka kualitas puasa kita itulah sebenarnya yang nantinya akan dinilai sejauh mana, setinggi apa tingkat keimanan kita. Dan diakhiri dengan harapan, la'alla, semoga bagi kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Masih butuh kemudian daripada ujian, masih butuh daripada test drive kalau menurut bahasa kendaraan. Masih ada proses lanjutan. Apakah benar-benar puasa kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika bulan suci Ramadan telah berakhir, orang-orang yang bertakwa tadi, dia melanjutkan daripada kebaikan-kebaikan yang telah dia dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Fa'idha faraghta fansab. Apabila kalian telah selesai dalam satu urusan kebaikan, fansab, maka jangan memilih untuk istirahat. Fansab, bersegeralah kalian kepada kebaikan yang lain. Sehingga mereka, orang-orang yang kualitas puasanya bisa terukur dan teruji di sini, boleh kita lihat ketika seorang telah menemukan satu produk, maka produk dia itu harus melalui uji coba. Adakah dia lulus dalam tes ujian? Adakah produk itu kemudian benar-benar menjadi produk yang tangguh? Sehingga tidak sedikit produk-produk yang dihasilkan itu masuk dalam kategori gagal produksi. Jangan sampai kita pun juga masuk ke dalam kategori orang-orang yang gagal produksi. Mereka yang tidak gagal produksi adalah fansobat, bersegera melanjutkan amal-amal yang dilakukan ketika selesai bulan suci Ramadan, tidak menunggu untuk beristirahat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shoma ramadana thumma tabba'ahu sittati ayyamin min syawal kana kasiyamid dahr. Man shoma Ramadan, barang siapa yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, thumma tabba'ahu, jadi kaitan
dengan ayat tadi, fansaba, kemudian dia bersegera melanjutkan daripada puasanya, daripada amalannya. Bisittati ayyamin minasyawwal, berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Kana kasyamid dahr, maka seolah-olah orang tersebut telah berpuasa sepanjang-panjang tahun, setahun itu. Sehingga sebenarnya yang diinginkan di sini adalah ketika pada tanggal 2 Syawal, di situ kemudian akan dilihat adakah kita telah terpanggil untuk langsung menunaikan puasa pertama pada bulan Syawal. Hitungan dan maksud daripada qasyamid dahr, seolah-olah berpuasa setahun penuh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha, barang siapa yang nanti datang kepada aku, kata Allah, bil hasanah, dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat daripada amalnya itu. Puasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan dikali 10 berarti 300, ditambah 6 hari dalam bulan Syawal dikali 10 berarti 60, maka 360 jumlah puasa yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada orang tersebut, sehingga sekiranya dia meninggal dalam tahun itu, maka dia akan dijuluki sebagai as-shaimun, orang yang mati dalam keadaan berpuasa. Ini adalah bonus, ini adalah kemuliaan, rahmat, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi kalau kita mau bermalas-malasan, maka sebenarnya kita telah memilih jalan yang sulit. Karena kemudahan yang telah Allah berikan kita tak mau ambil. Artinya, kalau kita tidak mau bersegera menyambung puasa kita 6 hari dengan bulan Syawal, maka boleh kita memilih untuk puasa setahun penuh. Masya Allah, hanya dengan menambah 6 hari, maka setahun penuh itu kita dianggap berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang lain daripada puasa 6 hari pada bulan Syawal, di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, huwallazi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyam. Para mufassir menafsirkan ayyi minasyawwal, huwallazi, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan daripada langit dan bumi, bisittati ayyam. Maka kalau ada amal-amal yang telah ditentukan waktunya, hendaklah kita menyempurnakan amal tersebut bitamam, bikamil, dengan sempurna. Barulah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Allah akan tundukkan apa yang ada di atas langit. Allah akan khidmatkan apa yang ada di bawah bumi. Bagi orang-orang yang mau kemudian melaksanakan puasanya, menyambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka semua apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelayan bagi manusia, sehingga akan mudah hidupnya, sehingga akan selesai perjalanannya, dan dia tidak akan diperbudak oleh dunia. Ahibai rahimakumullah, keutamaan yang lain yang akan kita dapatkan dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, yakni kita akan berbuka atau makan pada hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal.
Tetapi kemudian sejak 2 Syawal kita sudah mau mengayomi, menggandeng, menemani mereka, ahli keluarga kita, ibu kita, istri kita, saudara kita, yang mana mereka punya utang puasa, untuk bersegera membayarnya. Maka kita ajak mereka untuk menemani mereka, menyegerakan membayar hutang pada bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi bahagian darinya. Maka Masya Allah, guru-guru kami menjelaskan, minimal pada hari kedua bulan Syawal, kita mau menunjukkan kepada penduduk langit, kita mau menunjukkan kepada para malaikat, kita mau menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kualitas puasa kita di bulan suci Ramadan. Segera kita membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup sampai besok. Apalagi kemudian orang-orang yang mau menunda-nunda sampai lewat dalam tahun daripada puasanya tidak terbayarkan, tidak tergantikan. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah menjelaskan, fa idza asbahta fala tantadhirul masa, fa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Fa idza asbahta, jikalau kalian berada di pagi hari, jangan yakin kalian akan bisa melihat matahari terbenam nantinya. Fala tantadhirul masa, tidak ada jaminan kalian akan masih bisa melihat matahari terbenam. Fa idza amsayta, apabila kalian berada di petang hari, fala tantadhirus sabah, tidak ada jaminan kalian akan berada sampai di pagi hari. Maka bersegera kita mau menunaikan hutang kita kepada Allah. Kita mau menggandeng, menemani, mendampingi mereka, ahli keluarga kita, untuk juga bersegera membayar hutangnya pada bulan Syawal. Bagi yang punya hutang pada bulan suci Ramadan, maka tetap saja kita niat puasanya itu adalah puasa wajib, bukan puasa sunnah. Tetapi kita akan dapatkan keutamaan. Sebahagian ulama telah menjelaskan, yang dimaksudkan di sini adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maka kita telah membayar hutang kita dan kita telah menunaikan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Untuk kaifiat selanjutnya, apakah kita bersegera pada tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal kita laksanakan itu, ataukah kemudian kita selang-selingi dengan puasa Daud, ataukah kemudian setelah 2 Syawal nanti kita akan puasa Senin Kamis? Apapun itu, bagaimanapun kaifiatnya, intinya selagi masih di dalam bulan Syawal, selagi masih ada bulan Syawal, segera kita bayar, kita tunaikan hutang-hutang itu. Dan yang mendampingi kepala keluarga, lelaki dewasa, orang-orang balik, orang-orang yang kuat imannya, buktikan kepada Allah, buktikan kepada penduduk langit bahwasanya kualitas puasa kita insya Allah akan menghantarkan kita, dibagi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk menyempurnakan puasa itu pada 6 hari bulan Syawal. Ahibai rahimakumullah, sekarang dikembalikan kepada kita semua. Jalan mana yang kita mau tempuh? Apakah setelah bulan Ramadan kita kemudian thummat ba'ahu bisittati ayyam minasyawal, melaksanakan menyusul puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ataukah kita mau mengulur-ulur tetapi memilih puasa 11 bulan setelah bulan Ramadan? Jangan sampai kita mengabaikan daripada hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibai rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang mau menerima hadiah dari sisinya. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyukhasa birokhasi kama yuhibbu
ayyukhasa bi'azaimi. Mengamalkan agama ada yang diamalkan dengan ru'sah dan ada yang diamalkan dengan azimah. Maka orang-orang yang mau menerima ru'sah, keringanan, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran kepadanya sama seperti orang yang mengamalkan agama dengan azimah. Orang yang mengamalkan agama dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia longgar, aman dan selesa. Semoga kita menjadi orang-orang yang menang dan kita dihantarkan kepada derajat takwa dan dibuktikan dengan melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.